Mitra bisnis, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyarankan kebijakan ganjil genap mobil seharian penuh atau 24 jam untuk menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Apa komentar Anda mengenai usulan ganjil genap 24 jam untuk menjaga kualitas udara dan mengurangi kemacetan Jakarta ini? 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924 0816-924-924. Ini memang masalah kemacetan dan polusi di ibu kota ini juga memang sangat marak sekali. Kalau pendapat saya, mestinya, kalau namanya 24 jam itu kayaknya agak keterlaluan deh. Kalau mau mengurangi kemacetan sih ada berbagai cara juga, yang mestinya sih ikuti negara-negara lain juga lah ya. Seperti pertama, kendaraan-kendaraan yang sudah nggak layak itu harusnya sudah dibuang atau dikenakan pajak lebih tinggi lagi. Kedua, ya perbanyaklah itu nanam-nanam pohon agar bisa kurangi polusi. Nah, ketiga, harusnya ya kalau namanya mau nerapin genap ganjil sih boleh-boleh aja. Tapi harus ada kajian seperti PJ Gubernur Heru juga ngomong. Seperti apa? Ya harusnya berbagai titik-titik yang paling padat punya kendaraan itu yang harus dibatasin kendaraan di sana genap ganjil agar dia bisa mobilitas masyarakat itu berkurang. Terus untuk masyarakat harusnya ya oke lah pakai alternatif lah seperti pakai transportasi publik dan umum itu juga ya bisa juga lah untuk mengurangi lah. Mungkin saya harap sih ada solusi bagus lah untuk mengurangi hal ini. Cuma yang namanya negara ibu kota ini kan besar sekali, Jakarta padat penduduk, banyak pelosok-pelosok juga mau ke Jakarta juga ya untuk kerja dan lainnya. Cuma ya itu aja lah. Saya harap ada kajian lah dari pemerintah gimana solusinya. Terima kasih. Kalau saya punya pandangan ya, orang DPRD itu kalau mau wacana sih boleh, tapi mikir dulu kira-kira masuk akal nggak. Malam siapa yang jaga, dia antri ganti polisi. Emang orang mau cari makan, orang kaya sih iya, orang susah satu mobil gimana? Sekarang lihat deh, banyak wacana tuh kadang-kadang tuh membingungkan masyarakat. Kalau saya sih nggak bingung deh, saya udah tahu penyakitnya gitu. Contoh ya nggak sekarang, mobil semua nggak dibatasin produksinya, mesti kompromi sama produsen gimana caranya, ya nggak. Juga kadang-kadang seperti uji emisi, asal-asalan. Pokoknya saya nilai tuh banyak wacana-wacana yang nggak masuk akal. Mungkin gimana mereka mengeluarkan wacana mungkin ada suatu istilahnya bahasa yang itu nggak enak, mungkin ada salah makan kali. Terima kasih. Pejabat atau instansi pemerintahan yang kalau mengambil keputusan tuh harus berpikir dengan cermat, dengan benar ya. Jangan gampang aja ya yang bisa mempersulit orang gitu loh. Kalau ngambil keputusan cuma asal aja itu berabe orang tambah sulit. Itu juga udah usaha tambah sulit, jadi kan orang jadi perekonomian nggak muter gitu loh, orang nggak bisa keluar, mobil tidur. Carilah solusi yang baik gitu, yang bagus, jangan asal aja gitu. Jangan ngurus-ngurus yang begitu deh, ekonomi nih biar orang gampang cari duit, susah sekarang ya. Bagi orang yang kaya sih nggak masalah, dia motor bisa berapa biji, mobil bisa berapa biji. Sebenarnya parkir aja di jalanan tuh yang resmi dimahalin biar mobil nggak keluar, gitu aja. Jadi kayak di luar negeri begitu, kalau beli mobil parkir di tempat depan apartemennya tuh bayarnya mahal. Jadi mereka tuh banyak kan nggak mau beli, jadi naik MRT, gitu aja. Kalau saya boleh usul sih, kalau mau diterapin ganjil genap atau 3-in-1 ya, itu jangan di seluruh DKI, hanya di pusat-pusat bisnis saja, khususnya SCBD, dan juga jangan 24 jam lah, sejam orang kerja aja. Terus kalau memang benar-benar mau mencegah polusi ya, semua mobil motor ya diganti pakai biodiesel atau bioetanol dulu, paling cepat itu. Kalau mobil atau motor listrik juga kita yang duitnya pas-pasan nggak bisa ya, sebaiknya bioetanol atau biodiesel 100% itu mengurangi polusi. Kalau mau cegah kemacetan, bangunlah yang seperti SCBD, di Kopi Paste, di Depok, Bogor, Tanggerang, Bekasi. Karena yang penyebab kemacetan itu banyak orang dari Bodetabek cari duitnya di SCBD. Kalau di Bodetabek udah ada SCBD juga, pasti mereka nggak bakal ke DKI dan nggak bakal macet. Menurut saya sih kalau sampai 24 jam buat apa ya?
ya jam 11 saja rata-rata juga udah sepi ya, kecuali mungkin weekend atau gimana. Buat apa 24 jam? Nah itu menurut saya kan mendingan dibikin kayak jembatan layang gitu, kayak di Kelapa Gading, di Kuningan gitu kan. Jadi habis ada jembatan itu, jalan bawah itu udah lebih lancar gitu loh. Mungkin kalau ada alternatif tempat mana yang bisa, udah itu mungkin diatur jadwal kerjanya, mungkin jangan serentak kalau bisa ya, kalau bisa gitu loh. Dan kalau misalnya bilang macet, ya semua pasti macet sih, soalnya kan yang datang itu banyak gitu loh. Nggak usah ya kita mau parkir aja cuma berapa kendaraan itu juga udah macet gitu. Serba salah kalau bilang sama sekali macet, nggak mau macet nggak bisa gitu pasti. Sementara kalau mau pakai transportasi umum, banyak juga yang dari pinggiran itu juga mereka juga udah nggak pakai mobil, mereka pakai kereta kok. Jadi mereka juga bisa beralih sendiri gitu loh. Cuma kan kalau yang dalam kota ini ribet ya, kita mau nungguin bus ini segala macam, yang perjalanan cuma mungkin nggak nyampe sejam bisa sampai 2 jam atau 1,5 jam gitu loh. Jadi nggak gitu efektif juga. Oke, makasih. Kita bingung juga ya sama aparatur negara kita, sama anggota wakil rakyat kita ini. Mereka ngatur-ngatur kehidupan rakyat. Ya kalau mau ya pagi-pagi mobilnya lah dibatasin lah produksinya, jualan juga dibatasi lah, dikasih kuota. Jangan jor-joran kayak gini. Ini listrik lah, motor listrik mau ini kan, mobil lagi keadaan kayak begini. Ya kan, jadi kembali lagi semuanya ini dibebankan rakyat. Rakyat itu bayar pajak, mereka itu. Jangan mereka semuanya, sekarang wakil rakyat itu coba mereka turun sendiri. Mau nggak mereka kayak begitu? Diperbaiki dulu angkutan umumnya. Saya seumur umur sampai sedetik ini, saya naik Jakarta itu cuma sekali. Karena kita lihat kondisinya. Kita jalan di sini, kita mau tujuan ke sana, kita mesti jalan dulu 0,5 kilo tuh minimal. Mabuk kitanya ngeliat kayak begini. Kita lebih baik kita kayak dulu, ini jelek kita bicara dulu, kita walaupun terminal, walaupun kita berhenti satu halte, kita begitu pindah bus kita langsung naik. Nah sekarang ini kita mau ke sana mau ke sini, kita mesti transit dulu, mesti jalan sampai ratusan meter gitu. Jadi kembali lagi ya, kalau mereka mengatur-ngatur kayak gitu, ya itu di pabriknya dulu ada produksi kotanya juga. Ini sekarang mobil listrik, motor listrik mau pada jor-joran juga dikasih subsidi. Gimana kita mau dibilang katanya polusi, ya kan? Polusi gimana? Itu juga kendaraan abu juga listrik kayak begitu. Ya kalau mau semuanya kayak begitu, dari anggota DPR-nya juga kayak begitu juga, ikut juga bersama-sama dengan rakyat. Mereka naik angkutan umum. Jangan 24 jam, logikanya kemana? Kita bayar pajak. Karena kalau mau kayak begitu, dikurangin. Karena gaji mereka itu kan mereka enak. Mereka ngeluarin aturan-aturan, gaji mereka nggak diputus. Kita ini yang orang swasta ini mabok. Makan saja susah, tapi kita masih harus membayar mereka buat mereka bekerja, tapi tidak ada untuk kesejahteraan rakyatnya ini. Berempatilah, segala sesuatu yang diucapkan itu jangan cuma mentang-mentang saya punya kekuasaan, saya punya aturan. Makasih. Assalamualaikum. Sebenarnya gini, kalau mereka mau mengurangi kemacetan, coba dong mereka duduk bersama ya, survei, pelajari selama 1 bulan, yang bikin macet itu di mana, apakah di pasar, apakah di depan mall, atau di tempat pusat perbelanjaan dan seterusnya. Jadi jangan asal cuma ngomong, analisa dulu secara komprehensif. Paling gampang begini, kalau memang mau begitu, salah satunya adalah pembatasan umur mobil atau motor. Misalnya di atas 10 tahun sudah tidak boleh lagi di Jakarta. Ya harus terpaksa seperti begitu. Kedua, pertanyaannya adalah apakah di Sub Pemda DKI benar-benar mau menerapkan aturan yang seharusnya. Contoh, depan-depan pasar lah, depan-depan pusat perbelanjaan lah. Coba deh kalian lihat tuh parkir motor seenak perutnya, orang ngetem seenak perutnya, orang jualan seenak perutnya. Yang begini-begini nggak diatur sama polisi sama Pemda. Mana ngomonginnya yang
Soal kendaraan 24 jam, coba pikir kalau anaknya nanti sakit, tiba-tiba harus mendadak bawa ke rumah sakit, tengah malam, punya mobil cuma satu, lah gimana? Masa dengan seenaknya lakukan seperti begitu? Berarti nanti yang untung cuman orang sirik lagi sama yang punya duit yang untung. Itu beberapa hal. Belum lagi ini yang kasat mata nih. Teman saya tadi baru cerita, dia tinggal di A1 apartemen, saya nggak usah sebut, Jakarta Selatan. Itu yang punya mobil, dia ganjil genap kan, dia sampai di lokasi di dekat depan apartemennya, langsung diganti nomor platnya. Coba, ini kenyataan loh. Nah, polisi pernah nggak razia? Itu loh, orang kalau mau polusi, pernah nggak polisi razia tuh yang bikin polusi yang paling berat tuh truk, bis. Itu dulu mestinya, bukannya semua harus lakukan uji emisi. Mestinya kan misalnya mobil yang di bawah 5 ton tidak perlu karena masih baru mesinnya. Kayak begini-begini mereka turun ke lapangan enggak? Apa cuma ngomong? Nah, pemerintah kita nih, Pemda kita, pejabat kita kan kebanyakan cuma begitu, reaktif. Jadi yang rugi apa? Yang rugi masyarakat. Mereka sih yang betul kata Bapak tadi, gaji penuh. Sekarang ASN boleh kerja dari rumah. Udah kerjanya di kantor aja udah malas-malasan, sekarang kerja di rumah. Apa mau jadinya ini negara gitu loh Pak Jokowi nanti yang terusin ini siapa nih? Itu yang ngomong anggota DPRD-nya itu lulusan apa ya, S1, S2 atau S3 tuh, ngomongnya enak banget kayak gitu loh, gampang banget. Itu mah obrolan warung kopi. Mereka kan setiap tahunnya dikasih peluru tuh ya, dikasih peluru triliunan rupiah ada di berangkasnya mereka. Nah, itu kan bisa aja dilakukan penelitiannya mana yang macet, apakah perlu dengan pelebaran jalan, bahkan kalau perlu dengan anggaran yang cukup itu memang jalan tol bisa dibeli oleh pemerintah seperti di luar negeri yang pada akhirnya bisa gratis jalan tol, kan begitu mikir. Jadi artinya harus negosiasi dengan pihak swasta. Itu bisa kalau mau, tapi kalau cuma istilahnya udah ganjil genap dibikin itu mau obrolan warung kopi itu, padahal mereka digajikan puluhan juta buat mikir. Sekolah pinter-pinter kayak gitu cuma ngomongin ganjil genap, kemudian 24 jam habis itu tinggal pergi. Itu kan dana anggaran dari pemerintah yang turun itu kemana aja? Kalau cuma ngomong kayak gitu, itu mau obrolan tukang becak. Makasih. Kalau kita usulkan Pak Ahok sebagai gubernur Jakarta, itu selesai itu sebetulnya urusan itu. Karena Pak Ahok itu biasa bekerja dengan strategis, sistematis, dengan metode metrik dan teknologi yang canggih, itu bisa diatasin. Jadi ini ya memang berdiskusi ini penting. Tapi sebetulnya kita ini kan sudah punya IT teknologi yang canggih sebetulnya. Jadi itu bisa simpulkan kalau Pak Ahok yang jadi gubernur Jakarta lagi bekerja keras, disiplin, tegas dan fokus untuk rakyat betul. Itu selesai itu Jakarta itu. Jadi persoalan yang dikeluhkan oleh bapak tadi semuanya itu selesai dengan teknologi itu sebetulnya. Nah itu yang harus kita majukan. Ayo kita usulkan Pak Ahok lagi jadi gubernur itu biar dieksekusi dengan bagus. Itu saya nggak tahu itu munculnya wacana atau nantinya ke arah kebijakan itu ini nggak sih sebenarnya sudah tahu hati nurani rakyat ya sih. Jadi iya, karena apa? Harusnya DPR itu mengerti hati nurani rakyat. Kayak misalnya seperti ini. Saya baca itu ada 25 ruas tol baru ya, itu kena ganjil genap ya. Nah, itu saya nggak ngerti juga. Itu kebijakan itu gimana sih ceritanya gitu kan? Kalau misalnya kanan kiri aja udah ganjil genap, terus lewat mana? Terus kalau yang mau kantor daerah mana itu? Daerah Selipi ya, daerah Tomang, daerah mana itu kemudian sampai Cawang tuh gimana terus yang pakai mobil? Yang teman-teman yang GrabCar, GoCar itu juga dipikirkan gitu kan. Jadi jangan kemudian seolah-olah itu mengambil satu kebijakan hanya untuk kepentingan, ya mohon maaf, hanya kepentingan perutnya dia aja gitu kan. Paling tidak cobalah
kita berbicara pada sisi hati nurani gitu kan. Kayak misalnya kayak tol kan kita bayar kan, jalan ekspres. Nah harusnya kan kenapa harus diberlakukan ganjil genap? Nah sebenarnya yang menjadi persoalan itu bukan masalah ganjil genap, tapi kalau menurut saya tolong dikendalikan penjualan industri mobil itu. Jadi kalau misalkan industri mobil saja tidak bisa dikendalikan, ya bagaimana sekarang mau bicara masalah polusi? Memang polusi dari mobil? Enggak juga. Tapi lihat juga dari aspek juga dari industri, limbah limbah produksinya bagaimana? Itu harusnya dicek itu gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara polusi, kemudian lalu diputuskan untuk ganjil genap, kok kelihatannya kurang pas menurut saya. Ya itu pemerintahnya ngasih solusi ya, akalnya nggak jalan ya, DPRD juga ya. Menurut saya yang benar itu pengusaha itu tetap mesti jalan ya bisnisnya, mau transportasi semua mesti lancar. Karena di Indonesia ini, di Jakarta ini kan transportasi nggak kayak MRT di Singapura, bus nggak kayak di Singapura, udaranya kotor, berdebu segala macam ya, trotoarnya juga banyak yang tidak memenuhi syarat. Kalau menurut saya, kenapa nggak DPR itu sekarang ke kantor pun gedung DPR mereka naik kendaraan umum aja, ya. Terus aparat pemerintah, pegawai pemerintah harus ke kantor tidak boleh pakai kendaraan umum kecuali pemimpinnya, gubernurnya atau siapa gitu loh. Mobil-mobil dikandangin, kalau sampai ketahuan, ketangkep, ada yang rekam atau apa di medsos, sanksi jabatan. Begitu caranya, ya, supaya jadi yang betul itu pemerintah mengawali mau ngemat kalau nggak mau pakai kendaraan. Jangan dihantam ke ganjil genap 24 jam segala macam. Terus kerja, ada yang kerja siang, ada kerja sore. Ya, terima kasih. Iya, soal truk itu ya, truk kan angkut bahan makanan, minuman dan barang-barang logistik lainnya. Kan susah kan kalau dicegat sama Pak Polisi soal ganjil genap, sama untuk akses ke permukiman padat penduduk kan juga susah. Apalagi 24 jam, jam 12 sampai jam 6 siapa yang lewat? Coba, bingung saya. Untuk ya paling ya kendaraan bermotor ya, roda 2 harusnya dicegat aja tuh, atau naik transportasi umum kayak Jaklingko atau apa sih, pendapat saya. Menurut saya sih namanya usul ya, boleh-boleh saja, kan jadi tambah populer. Saya yakin Pemprov juga tidak akan menyetujui kalau sampai ganjil genap 24 jam. Karena apa, kan sekarang sudah ada tindakan yang nyata, work from home selama 3 bulan. Kemudian yang mengenai uji emisi sudah mulai digalakkan. Itu kan upaya untuk mengurangi polusi. Kalau memang sampai misalnya sampai disetujui oleh Pemprov dengan ganjil genap itu 24 jam, itu ya kita juga mohon, rakyat juga mesti minta bahwa pajaknya juga dipotong 50%. Berarti kan sehari nggak jalan itu. Nah, bisa nggak Pemprov motong pajak kendaraan menjadi 50%? Terima kasih. Mungkin yang bagus tuh seperti di Jepang itu, MRT-nya di bawah jalan, cukup jumlahnya gitu. Terus taksi itu mahal. Sekarang kan taksi sini, taksi online apa itu murah, sehingga banyak gitu. Terus pejabat-pejabat itu dicek mobilnya berapa. Kalau banyak-banyak kan nggak fair itu. Juga pegawai negeri sebaiknya nggak naik mobil misalnya gitu. Terus truk-truk itu dibatasin boleh masuk Jakartanya jam berapa, nggak setiap jam gitu. Ya itu aja. Ya tolong dicek aja berapa biaya ekonomi yang akan hilang kalau dipakai kebijakan itu. Apakah pengangguran dan lain-lainnya dia lebih anggota DPR itu lebih tega atau tidak? Misalkan tuh 24 jam, berapa ribu kendaraan yang stop dan berapa ribu perputaran ekonomi yang akan stop.
berapa pajak negara yang akan hilang, berapa transaksi yang hilang. Nah sekarang udah dicek aja pajak yang masuk. Kalau dengan kebijakan itu digunakan, apakah lebih bijak atau lebih enggak. Jadi kita bisa tahu tuh kualitas DPR-nya lebih bego atau lebih bijak. Demikian aja, thank you. Kalau saya usul sih harus dicek benar itu sumber polusinya dari mana, baru dipikirin cara ngatasinnya. Sekarang apakah karena biosolar atau biofuel habis dicampur dengan minyak CPO itu yang menjadi masalah. Karena kalau berita terakhir saya baca malam polusinya lebih banyak. Ya, terus dari mana? Itu kan apakah ada maksud-maksud tertentu, tujuan-tujuan tertentu supaya kendaraan-kendaraan itu mau dimatiin, mau diganti listrik semua supaya PLN bisa laku listriknya. Ini kan semuanya harus dianalisa. Nggak bisa langsung begitu letak-letok 24 jam. Itu aja sih. Iya, oke. Ini kalau misalkan gaji genap 24 jam, ini yang bakal ketawa tuh yang pada bikin plat. Semua dibikin aja tuh, satu mobil ada 2 plat, satu genap, satu ganjil. Yang saya pikir kalau saya pragmatis lah, praktek yang bisa dipraktekkan. Yang pertama, batasi jam berkeliaran truk dan kontainer-kontainer. Itu yang makan badan jalan segitu besar. Batasilah waktunya, mulai misalkan dulu ada jam 10 ke atas dan sebagainya sampai pagi, itu bisa kok dilakukan. Ya mohon maaf kepada yang supir truk dan sebagainya, mohon maaf tapi kalian bawa mobil yang begitu berat dan segitu pelannya di jalan tol, itu yang bikin macet. Kemudian yang kedua, perbanyaklah busway, kemudian rangkaian kebun kereta. Karena gini, busway ini juga lucu. Pergi pagi-pagi itu busway-nya banyak yang kosong. Jadi kita leluasa gitu. Tapi begitu pulang dari Tamrin, Anda coba jam pulang kantor, jam kerja, jam 5, jam 6. Itu kita bisa nunggu 1 jam itu kita baru bisa dapat itu busway, itu pun berdekatan di dalam. Jadi perbanyaklah busway, janganlah insentif listrik yang nggak jelas. Perbanyak busway, anggarannya dibeliin busway. Ketiga, belilah rangkaian gerbong kereta lagi. Kita perbanyak lagi gerbong kereta, karena gerbong kereta juga Sami Mawon itu kapasitasnya tidak cukup. Kita dari kota satelit sekeliling Jakarta itu begitu banyak. Sekarang sudah ada LRT ya, mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian yang terakhir, berilah insentif kepada perumahan-perumahan di kota satelit Jakarta untuk membuat bus shuttle dari perumahan mereka ke pusat kota. Contoh Lipo, kemudian Marekon, mereka tuh ada bus-bus yang menghubungkan perumahan mereka yang jauh ke pusat kota. Itu dikasih insentif, diperbanyak juga. Itu yang praktikly yang kayak gitulah yang bisa dilakukan. Kita jangan terlalu jauh-jauh banget lah, saya rasa lah. Ya, thank you, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Mitra Bisnis, kami cukupkan dulu untuk kesempatan Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.